Ya. Ya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Rina. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Masuk Bu, sini Bu. Iya Bu, ayo. Ayo duduk Bu. Ya silakan Iya, Bu, kita duduk ngobrol dulu ya Bu. iya santai aja ya Bu ya. Ibu Iya. kemarin WA saya penasaran apa yang mau diobrolkan Bu? Iya Bu, kebetulan saya ini agak sedikit galau ya Bu ya. Nih, galaunya itu karena saya ini sedang memikirkan motivasi siswa di kelas 10 yang sekarang Bu. Hmm, Iya, karena saya perhatikan kelas 10 yang sekarang oh, ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Apalagi kan mm-mm, kelas 10 yang sekarang ini kurikulumnya mm-mm. beda dengan kurikulum yang tahun lalu ya. Di mana sekarang ini sudah menggunakan kurikulum merdeka. Gitu ya, Bu. Nah, di mana pembelajaran harus berpihak pada anak. Kemudian pembelajarannya harus menggunakan Mm-mm. pembelajaran diferensiasi. Mungkin karena biasanya saya mengajar di kelas IPA ya Bu ya. Kan kalau yang sekarang ini tidak ada penjurusan. Oh Jadi iya, masih digabung atau mungkin juga iya. karena masih pengaruh pandemi kemarin ya Bu ya. Jadi anak itu masih mungkin Oh, terbiasa iya. santai belajarnya gitu Bu. Mhm. Oh, jadi Ibu, mau ngobrolin masalah motivasi ya intinya ya, Bu? Motivasi belajar yang menurun ya, Bu, ya? Ya, terutama pasca pandemi ya, Bu, ya? Iya Bu, sepertinya Seperti sekarang ini itu? Mhm. sepertinya sekarang ini saya harus lebih ekstra deh untuk memperhatikan murid-murid saya Bu. Ya karena terbiasa belajar di rumah, jadi mungkin masih terlihat santai, kemudian bawaannya mungkin masih apa ya, karena ya seperti itu, Mhm. jadi kurang motivasi mungkin ya Bu ya? Menurut Ibu gimana Iya. Bu? Ya udah, iya. Kalau ngobrolin tentang motivasi ya, Bu, ya, Iya. menurut Ibu sendiri nih, siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi itu atau yang besar itu dalam pembelajaran itu, memangnya siswa yang seperti apa, Bu? Atau misalnya tanda-tandanya siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu yang seperti apa kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya, siswa yang memiliki motivasi atau tanda-tanda motivasi yang belajarnya yang tinggi, itu yang biasa, mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu. Hmm, iya. Kemudian mengerjakan tugas dengan tekun dan biasanya tepat waktu, ya. Kemudian semangat belajarnya Iya, tinggi, rasa ingin tahunya juga tinggi, ya, Bu. Dan biasanya iya. menyukai ilmu pengetahuan yang baru-baru. Jadi dia itu akan menggali ilmu-ilmu yang menurut mereka itu, menurut dia itu baru dan memang harus dia Mhm. pahami gitu. Nah, mungkin kalau menurut saya seperti itu, siswa yang memiliki motivasi yang tinggi itu, Bu. Iya, salah satu menurut Ibu salah satu ciri dari motivasi yang siswa yang memiliki motivasi yang tinggi itu di antaranya mengikuti pembelajaran yang serius, melaksanakan berbagai tugas, kemudian Iya. mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, dari kriteria-kriteria seperti itu, terus kita buat kalau dibuat rentang ya Bu, antara 0 sampai 10. Nah, siswa-siswa di sekolah Ibu itu rata-rata ada di rentang berapa Bu untuk, motivasi belajarnya kira-kira? Ya, kalau saya perhatikan ya Bu ya, kalau di rentang gitu Mhm, ya, motivasi belajar murid-murid saya yang sekarang, khususnya yang kelas 10, paling di mhm. antara rentang 6 Bu. Iya, 6 ya? maksimal 6, iya maksimal 6. Maksimal 6 ya, Bu, ya? Iya, maksimal Itu 6. itu sudah yang paling bagus berarti ya, Bu, ya, ya kalau Iya. rentang 6 itu. Nah sekarang, Ibu nih, Ibu, pengennya siswa itu, di rentang berapa untuk motivasi belajarnya, Bu? Ya, kalau menurut saya minimalnya itu, murid saya itu harus di rentang 7, bahkan kalau bisa Mmm, sampai rentang 9 gitu ya. Jadi iya. variasi ada yang dari rentang minimal 7, Mhm, mungkin yang maksimal itu lebih dari 7 ya, atau mhm, diambil rata-rata ya antara 7 sampai 9. Nah, itu keinginan saya, Bu, pengennya seperti mhm. itu.
Oke, di rentang minimal 7 ya, Bu, ya memang Iya kita tidak bisa memukul rata ya, Bu, ya. Semua harus di iya. rentang 9 karena memang kondisi siswa Sis berbeda-beda, tapi minimal di angka 7 ya, Bu, ya. Nah, iya. sekarang kira-kira nih ya, Bu, ya, apa yang bisa Ibu lakukan dan teman-teman terutama Ibu mungkin untuk mencapai, nilai di rentang 7 itu untuk motivasi belajarnya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, Bu? Ya, mungkin yang pertama akan saya lakukan, mungkin adalah, mengetahui kesiapan belajar Hmm, siswa, iya, kemudian minat siswa ya, profil belajar siswa itu bagaimana. iya, Mungkin saya akan memaksimalkan itu walaupun memang sebetulnya di awal saya sudah mencoba ya, dengan mhm, membuat, asesmen diagnostik. Tapi akan mhm, saya coba lagi, kemudian akan saya pelajari lagi ya. Nah, setelah mhm, itu, setelah saya mengetahui kesiapan, minat, dan profil mhm. belajar siswa, mungkin akan saya coba mengelompokkan murid-murid tersebut berdasarkan gaya belajarnya. Gitu, Iya, Ibu ya. Supaya nanti pada saat pembelajaran secara berdiferensiasi bisa mhm. menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan murid-murid saya. Oh, iya Selain iya, dari proses dan kontennya gitu kan. Nah, mhm, jadi kalau mereka sudah tahu dengan kelompoknya minatnya di mana, kemudian gaya mhm. belajarnya di mana ya, mungkin, akan lebih jauh memahami lagi materi yang saya ajarkan. Oh, iya iya. Jadi dengan melihat ketiga aspek ya, Bu, Iya, kesiapan, profil, belajar, minat, dan minat siswa. Nah, iya. sekarang kan karena kultur, yang apa, yang memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar siswa itu banyak ya, Bu, ya. Karena misalnya dengan kultur yang berbeda atau misalnya dengan letak geografis yang berbeda. Nah, kira-kira siswa-siswa di sekolah Ibu, mereka itu senang diperlakukan seperti apa, Bu, untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya? Apakah mungkin dari kesiapannya atau dilihat dari perbedaan profil belajar atau minat atau seperti apa, Bu, siswa-siswa di sekolah Ibu? Kalau menurut saya, siswa saya ini cenderung ke profil belajar deh, ke gaya Mhm, belajar ya. iya iya. Makanya, mungkin saya itu akan memperlakukan mereka dalam pembelajaran itu akan yang lebih inovatif lagi mungkin. Karena kalau dilihat dari gaya belajar, mereka cenderung, ada yang memang sukanya Mhm, dengan apa, membuat desain-desain Bu, ada ya. mhm, Kemudian ada iya, yang memang tidak mau diam di kelas, itu ada juga ya, Bu. mhm, Jadi mungkin, saya akan cenderung lebih ke gaya belajar dan yang mhm, akan saya lakukan adalah pembelajaran yang lebih inovatif lagi mungkin. mhm. Ya, Iya, berarti dengan penggunaan profil atau gaya belajar Ibu, bisa ya, Bu, ya, melakukannya. Ibu dan teman-teman bisa melakukannya, terutama Ibu ya? iya Nah betul, iya. iya. Nah, sekarang, kira-kira nih ya, Bu, ya, dengan serentetan tadi apa yang Ibu sampaikan, apa yang bisa dilakukan Ibu dalam waktu dekat ini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Mungkin saya akan coba, melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi yang lebih Mmm, variatif lagi. iya Seperti iya. misalnya, membuat diorama, kalau diorama Mhm, otomatis kan Anda anak-anak itu melakukan ya, melakukan dengan persiapan dari rumah, kemudian mhm, dirakitnya di sekolah, dan di sini yang dipilih adalah, memerdekakan anaknya itu dengan siswa memilih sendiri, "Oh saya ini maunya di interaksi yang mana?" mmm, Misalnya gitu kan. iya Nah, iya. dalam pembelajaran ke depannya mungkin akan seperti itu. Ya, jadi dengan model secara langsung ya, karena Iya. diorama itu diibaratkan adalah model pembelajaran. Mhm. Berarti dengan memaksimalkan pembelajaran diferensiasi ya, Bu, dan Iya, melakukan betul. pembelajaran kontekstual ya. Nah, kira-kira kapan, Bu, Ibu rencananya akan melakukan hal tersebut? Ya, insya Allah akan secepatnya, Bu. Mhm. Mungkin, 1 atau paling lambat 2 minggu ke depan. Ya, tapi saya akan usahakan dalam jangka waktu 1 minggu ini akan saya coba di kelas, di kelas 10 Mhm. kebetulan materinya materi baru. Jadi mungkin Iya. saya akan mengusahakan, proses pembelajaran diferensiasi ini, pada pembelajaran berikutnya, gitu. Oh, iya. Berarti akan dimulai minggu-minggu depan dan Ya, akan mulai diterapkan di kelas 10, Bu, ya. Mudah-mudahan dengan, rencana tersebut bisa meningkatkan motivasi belajar siswa ya, Bu, ya. ya mudah-mudahan. Wah, waktu sudah tak terasa, Ibu.
Udah Iya, Bu, ya, hampir 10 dan menit ya, Bu, ya, kita ngobrol. iya. Alhamdulillah kita punya waktu Ibu sebelum masuk ke kelas, saya juga sebelum masuk ke kelas. Nah, kira-kira, apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita, dari obrolan kita hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah sih setelah saya ngobrol dengan Ibu, di-coaching oleh Ibu, saya sedikit merasa lega ya, artinya yang Alhamdulillah. kegelisahan saya ini sudah terjawab. Setidaknya Mhm. kan, dengan mengobrol dengan Ibu, saya jadi mendapatkan solusi gitu kan, solusi yang Iya. buat saya sendiri untuk ke depannya bagaimana. Iya. Iya, saya ucapkan terima kasih juga atas Iya. waktunya Ibu ya, yang mau Iya, mendengarkan sama-sama. cerita saya. Iya, tetap semangat ya, Bu, ya. Iya, Iya, insyaallah Bu, kalau minggu untuk depan kita ketemu anak-anak. lagi ya, Bu, ya. Saya Iya penasaran iya. pengen dengar cerita Ibu gimana progres dengan, action plan yang tadi Ibu sudah susun, gimana hasilnya dengan penerapan tadi di kelas 10 di minggu depan. Iya. Mudah-mudahan, ada perkembangan ya, Bu, ya. Iya, mudah-mudahan Ibu, Iya. insyaallah iya, karena ini demi demi murid ya, itu Iya. akan saya lakukan, iya. Iya, Kita tetap ketemu lagi semangat minggu Ibu. depan Ibu ya, Iya. sama-sama. Assalamualaikum Ibu, saya kembali lagi ke kantor. Iya, waalaikumsalam.